Salam semua, sayang-sayangnya Bude. Lagi nungguin bab 3 ya, episode 3. Oke, sambung lagi yang bab 3 ya. Ceritanya sampai waktu siang harinya, setelah kita ada break, ada istirahat itu, kita bertiga nih saling bercerita ya, kenapa gitu, yang si A ini kok marah sekali dengan Bude itu kenapa gitu kan. Jadi kita discuss lah, kita diskusi itu bertiga, kenapa padahal kita nggak bikin. Dia bilang kita ketuk-ketuk pintu, padahal kita nggak ada yang ketuk pintu, kita nggak ada yang ngomongin dia, kenapa dia nuduh Bude gini. Waktu itu memang kalau diikutkan terbakar juga ya, emosi itu terbakar juga. Cuma Bude pikir nggak usah dilayan lah, mungkin bukan dia gitu. Jadi Bude ada inisiatif, jadi Bude cari pegawai hotel yang di situ yang udah agak tua gitu kan. Bude bual-bual lah, berbincang lah dengan satu pegawai ini, udah berapa lama kerja di situ. Jadi ada satu pakcik ini, pakcik lah, udah agak umur ya. Jadi Bude tanya, udah berapa lama kerja di hotel sini gitu. Oh udah lama deh, udah 20 tahun lah, udah lebih. Terus Bude tanya, dekat lantai 14 tuh ada kisah ke, ada cerita apa-apa ke, ada kejadian apa-apa ke Cik? Terus dia tuh tengok Bude, terus dia senyum, kenapa awak tanya gitu, awak tinggal kat bilik berapa? Terus Bude sebutkanlah bilik ini, kat tingkat ini. Dia cakap, kat situ iya, kita pun nak tahu nih, ada kejadian ke, ada apa-apa ke? Adalah hal sikit lah, Bude ceritalah yang ini pingsan di situ, dan kita ceritalah dengan kejadian semalam. Terus Pak Cik tu bilang, ini serem nih, Bude yang paling takut nih, Bude nggak tahan nih, aduh. Pak Cik tu cakap, adalah dulu tuh katanya. Dulu tuh sebetulnya itu lantai 13. Lantai 13. Terus ada kejadian apa, Cik? Dia bilang, ada kejadian juga situ. Ada orang bunuh diri. Waktu itu bunuh diri atau dibunuh gitulah, Bude nggak ingat ya. Pokoknya ada kejadian gitu. Tapi setelah itu ditukarlah, tak ada 13, jadi lantai 14 gitu. Nah, kebetulan kamarnya Bude itulah kamar yang ada ceritanya. Jadi dari situ kita paham lah, Bude paham, mungkin itu yang terjadi itu, gangguan itu bukan kakak yang A atau bukan Bude sendiri. Jadi ada energi negatif yang ikut atau yang berada di kamar itu, yang bikin Bude merinding. Untung ini bab 3 ya, hampir selesai ceritanya. Jadi ternyata memang ada cerita di situ, di kamar itu. Jadi Bude paham bahwa sebetulnya adalah sebab akibatnya gitu. Nah, si kakak nih, karena kita yang bertiga udah tahu kuncinya, udah tahu ceritanya dari Pak Cik, pegawai yang di hotel itu. Jadi kita maklum lah gitu. Jadi kakak A ini masih marah dari pagi sampai ke malam, sampai
waktu itu kita dari KL itu malam itu juga, Bude rasa malam itu juga gitu. Kita bertolak. Waktu itu sorry bukan malam ya, petang kita bertolak gitu. Jadi kelasnya itu setengah hari, setelah zuhur kita makan, terus kita check out sekali, kita pulang, kita balik ke Singapura. Dalam perjalanan dari naik bis, nah kakak A ini, yang A ini itu satu kursi dengan Bude sebelah gitu. Waktu kita pulang dia bilang, saya nggak mau, katanya, satu kursi dengan si Bude inilah, dia nggak mau, dia mau duduk sendiri. So Bude oke aja gitu kan, terserah lah lu mau duduk mana terserah lah gitu. Jadi Bude relax aja, Bude nggak layan lah. Jadi mungkin ada yang gangguan di dalam tuh masih ikut. Jadi dia kayaknya kesel gitu sama Bude, geram gitu. Kenapa kok dia nggak dilawan gitu. Jadi dia tuh panas membara, sedangkan Bude tuh cuek aja gitu, udahlah nggak mau dilayan, udahlah bodo amat gitu. Jadi dia lagi marah tuh. Dalam perjalanan tuh dia dengan muka tuh melengos gitu, nggak mau lihat Bude, nggak mau, pokoknya dia nggak mau negur Bude gitu. Sampailah kita masuk ke Singapura. Jadi setelah kita sampai di posnya, kita turun, Bude heran. Dia turun, Bude udah turun dulu karena Bude mau ambil barang-barang Bude. Jadi Bude denger dia itu cari, dia sebut nama Bude, mana Henny katanya, Henny mana Henny gitu. Dia yang dicari waktu dia turun itu dari bis itu adalah Bude. Bude juga nggak tahu, dia cari itu, terus dia peluk Bude, katanya, Hen aku minta maaf ya, katanya. Terus Bude itu, iya sama-sama Kak, saya juga minta maaf apa kejadian itu mungkin salah saya minta maaf. Enggak gitu, pokoknya aku minta maaf ya gitu. Terus dia oke, maaf ya, lahir batin maaf, oke. Jadi kita berpisah sampai udah kita berpisah, dia pulang ke rumah, Bude pun pulang ke rumah. Nah ceritanya itu mungkin buat Bude udah selesai, tapi buat dia mungkin masih ada mengganjal karena dia nggak tahu story-nya, dia nggak tahu apa sebetulnya yang terjadi. Ya mungkin aja energi yang ada di kamar itu membuat atau membawa emosi yang kuat, sehingga dia nggak suka dengan Bude, atau karena Bude dari awal itu bergurau dengan doa itu, mungkin itulah kita nggak tahu juga, atau yang penunggu di kamar itu nggak terima, atau kita nggak tahu juga ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi Bude cuma pikir aja yang positif lah, nggak usah yang negatif. Karena kalau kita ungkit-ungkit lagi negatif, nanti akhirnya akan negatif. Jadi kita positif thinking aja. Mungkin pada waktu itu Bude salah, Bude lagi kurang enak badan, kurang sehat, dia juga kurang sehat, capek ya, kita dua-dua capek, jadi emosi itu mudah terbakar gitu ya. Tapi yang penting kita sudah saling memaafkan satu sama lain. Ya setelah itu Bude udah nggak ketemu lagi dengan dia. Pengalaman yang Bude lalui dengan dia, Bude nggak mau ada problem-problem lain, Bude nggak mau ada masalah-masalah lain yang baru. Jadi ya udah sampai di situ aja lah pertemanan kita gitu. Oke,
cerita Bude, kalian ambil positifnya, jangan ambil negatifnya. Bahwa kita yang Bude garis bawahi di bawah adalah dimanapun kita berada, kita harus jaga lisan kita, harus jaga tindakan kita, harus tetap kontrol pikiran kita supaya energi negatif yang ada di situ tidak masuk ke diri kita. Yang Bude harapkan dari kalian, berdoa dulu sebelum kita memasuki tempat yang bukan tempat kita, seperti hotel atau penginapan yang lain. Semua pasti ada penunggunya, pasti ada makhluk-makhluk yang tidak nampak, itu pasti ada. Jadi ya sebaiknya kita jaga tutur kita, tingkah laku kita, supaya kita lebih selamat gitu ya. Itu pesan Bude. Oke, kira-kira kalian suka nggak ceritanya Bude? Komen di bawah ya. Jangan lupa tuh yang belum subscribe, di subscribe dulu videonya Bude agar Bude semangat lagi ceritanya yang lain. Oke? Akhirnya Bude undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.